Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar hari ini? Baik, oke. Siap untuk belajar sama Ibu hari ini? Siap. Oke, kelas 7I. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, untuk KM silahkan dipimpin doa terlebih dahulu. Duduk rapi. Iya. Sebelum belajar, marilah sejenak kita membaca doa. Membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Membaca doa di dalam hati. Mulai. Baca doa selesai. Oke, terima kasih untuk KM Vino yang sudah pimpin doa untuk hari ini. Ada yang tidak hadir? Tidak ada, hadir semua ya? Sehat semua ya, alhamdulillah. Oke, Ibu ingatkan kembali ke kalian semua untuk menjaga jarak satu sama lain, jaga protokol kesehatannya karena COVID-19 masih ada di sekitar kita. Oke, kalau sudah siap, mari kita fokus dulu. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu mau membahas tentang apa ya? Ada yang udah tahu? Suhu dan kalor. Oke, masih di bab suhu dan kalor ya. Sebelum kita masuk ke materi inti, Ibu mau bertanya dulu nih. Minggu kemarin kita belajar apa? Tentang suhu. Siapa yang masih ingat materi tentang suhu? Boleh? Yang mau menjelaskan siapa? Vino, silahkan Vino. Tentang suhu yaitu suhu adalah derajat atau panas dari suatu benda. Derajat panas dari suatu benda. Siapa yang mau menambahkan? Oke, terima kasih Vino. Najmi. Kita juga pernah belajar tentang alat suhu. Mm-mm. Alat suhu adalah termometer. Termometer ada beberapa macam. Di antaranya ada termometer suhu, termometer laboratorium, dan termometer industri. Terus? Kita juga pernah belajar tentang konveksi suhu. Konversi suhu. Oke, kata Vino tadi belajar tentang suhu, pengertian suhunya tadi apa? Ulangi, Vin. Adalah derajat atau panas suatu benda. Derajat panas suatu benda. Terus kata Najmi juga kemarin kita membahas tentang alat ukur suhu. Alat ukur suhu ada termometer. Termometer. Kemudian termometer ada berapa macam? 3. 1. Termometer suhu tubuh. 2. Termometer laboratorium. 3. Termometer industri. Terus kita juga kemarin sudah mempelajari tentang konversi suhu yang terdiri dari derajat Celcius, terus Fahrenheit, terus Kelvin, dan juga Reaumur. Oke, bagus sekali. Ternyata masih banyak yang ingat tentang materi kemarin. Oke, kita masuk ke materi hari ini ya. Ibu menampilkan gambar di sini, kelihatan gambarnya? Kelihatan ya. Bagaimanakah? Di sini ada gambar apa? Coba lihat. Ada secangkir kopi panas dan juga 1 gelas es teh. Ya. Nah, kemudian bagaimanakah suhu awal secangkir kopi dan segelas teh yang bisa kamu pegang? Kalau kalian di rumah suka bikin kopi? Suka. Pernah bikin es teh manis? Pernah. Pernah dipegang gelasnya? Pernah. Kalau yang kopi gimana? Panas. Kalau yang es teh? Dingin gitu ya. Kira-kira menurut kamu nih, mengapa secangkir kopi lama-lama kan jadi dingin? Awalnya panas, lama-lama jadi dingin. Kenapa kira-kira? Perpindahan suhu. Karena adanya perpindahan suhu. Oke, kita lihat di gambarnya, coba lihat. Kopi itu kan 60 derajat Celcius tuh. Lihat, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kemudian es teh manis ada 5 derajat Celcius. Suhu lingkungannya berapa? 25 derajat Celcius. Berarti kalau kopi yang awalnya panas jadi lama-lama jadi dingin, berarti ada perubahan suhu. Ya itu. Kemudian mengapa segelas teh dingin tidak jadi dingin? Karena sama adanya perpindahan suhu, ada pengaruh suhu lingkungan. Betul kata Vino tadi ya. Oke. Nah, sesudah itu
Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran dulu untuk kita hari ini ya. Tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui pengamatan video dan diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi contoh perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan praktikum, peserta didik dapat menyelidiki pengaruh jenis bahan terhadap konduktivitas dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, kemudian jenis-jenis penilaiannya. Yang pertama akan Ibu nilai penilaian sikap yang meliputi 1. Sikap kerjasama dan percaya diri. Nanti kan ini duduknya sudah per kelompok ya. Nanti sama Ibu dinilai sikap kerjasama satu sama lain per kelompok dan sikap percaya diri masing-masing. Terus yang kedua ada penilaian pengetahuan. Ada penilaian pengetahuan itu ada 2, ada formatif, ada sumatif. Kalau formatif ketika pembelajarannya Ibu nilai. Kemudian kalau pengetahuan sumatif nanti di akhir kita akan ada kuis, ada evaluasi. Nanti Ibu pakai aplikasi Quizizz. Sudah tahu aplikasi Quizizz? Sudah. Nanti Ibu share linknya di grup WhatsApp kelas 7I ya. Oke. Terus yang ketiga ada penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan nanti akan Ibu nilai meliputi unjuk kerja dan presentasi. Kalau ada unjuk kerja berarti ada praktikum. Nanti kita akan melaksanakan praktikum sederhana. Oke. Kemudian yang kedua ada presentasi. Nanti salah satu kelompok Ibu pilih untuk presentasi ke depan. Yang tidak kebagian presentasi harus menanyakan pertanyaan kepada kelompok yang presentasi. Itu juga sama bobot nilainya, gitu ya. Jadi semuanya harus aktif. Di akhir pembelajaran nanti Ibu akan kasih hadiah bagi kalian yang aktif. Jadi harus aktif semuanya ya. Oke. Pembelajaran kita hari ini harus ada manfaatnya. Yang pertama, kita bisa mengidentifikasi contoh perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. 2, kita bisa membedakan isolator dan konduktor kalor. Dan yang ketiga, kita bisa menyelidiki pengaruh jenis bahan terhadap konduktivitas. Jadi otomatis kita akan mendapatkan manfaat ketika kita sudah mempelajari pembelajaran hari ini. Sekarang Ibu mau menjelaskan dulu tentang alur atau langkah-langkah kerja secara garis besar kita pada hari ini, gitu ya. Nah, nanti setelah ini Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Nanti kalian teliti gambar itu, kemudian Ibu akan mendemonstrasikan sesuatu. Nanti kalian ada yang ke depan. Kemudian nanti ada pembagian LKPD per kelompok 1 LKPD yang harus dikerjakan secara bersama-sama. Nanti sesudah dibagikan LKPD kalian harus menyimak video. Dari video tersebut adalah jawaban dari pertanyaan yang ada di LKPD. Jadi harus menyimak videonya baik-baik. Kemudian untuk mengerjakan LKPD juga kalian akan melakukan sebuah praktikum atau percobaan sederhana mengenai perpindahan kalor untuk hari ini, gitu ya. Perpindahan kalornya secara konduksi, konveksi atau radiasi kita lihat nanti aja, gitu ya. Oke, siap untuk belajar hari ini? Siap. Oke. Di sini Ibu mau menampilkan dulu gambar. Nah, ada gambar kopi panas di sini. Kenapa kelihatan panas? Karena ada asapnya. Kalian pernah melakukan hal seperti itu di rumah, meninyu kopi, menyeduh kopi? Pernah. Bantuin siapa? Mama sama ayah di rumah? Iya. Nah, Ibu di sini punya agak mirip sama gambar di atas. Waduh, Ibu ninyu kopi katanya. Tahu ini apa? Kopi. Gelasnya terbuat dari kira-kira dari apa ya? Dari kaca. Terus sendok yang Ibu gunakan dari aluminium ya, bukan dari plastik. Ini mah aluminium ya, bukan dari kayu juga. Nah, Ibu lagi apa nih? Lagi mengaduk secangkir kopi panas. Oke, siapa yang mau coba pegang gelas sama sendoknya di sini? Oke, Furi, coba ke depan dulu. Kita buktikan apakah sendok dan gelasnya di sini panas atau tidak menurut Furi. Gelasnya dulu coba. Panas. Sendoknya? Panas. Panas juga ujungnya. Panas ya? Kebukti kalau ini adalah kopi panas.
panas. Terima kasih Puri, duduk lagi ya. Nggak Ibu minum ya, nanti dulu Ibu simpan lagi ya kopinya. Nah, oke. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya di sini. Mengapa ketika kita mengaduk kopi panas, sendok aluminium yang dipakai untuk mengaduk kopi tersebut juga ikut panas? Siapa yang mau bisa jawab? Vino, silahkan. Karena adanya perpindahan kalor dari air kopi panas ke sendok yang ikut mengaduknya, gitu ya. Oke, terima kasih Vino. Terus kira-kira jika sendoknya diganti, kan tadi kata Ibu sendoknya aluminium tadi ya. Kalau misalkan Ibu ganti jadi sendok plastik, Ibu ganti jadi sendok kayu, kira-kira sendok plastik dan sendok kayu itu bakal ikutan panas juga nggak? Kira-kira nggak ikutan panas karena sendok kayu dan plastik menurut Vino adalah bahan isolator yang termasuk isolator. Artinya isolator apa, Vin? Berarti bahan yang tidak bisa. Oke, bahan yang tidak bisa menghantarkan panas atau penghantar panas yang buruk, begitu ya. Sedangkan konduktor adalah lawannya, berarti apa? Penghantar panas yang baik. Oke, terima kasih Vino. Lanjut lagi. Nah, sebelum Ibu menayangkan sebuah video, ini kan sudah sudah berkelompok, duduk-duduknya masing-masing ya. Kelompok satu mana? Ini ketua kelompoknya siapa sayang? Nindya ya. Nindya kelompok satu boleh diambil LKPD-nya Nindya. Oke. Kelompok 2 Edlin ketua kelompoknya ya. Oke. 3 Puri. Oke. Ambil. Sebentar ya. 4 5. Oke. Najmi ya. Oke, silahkan dilihat dulu LKPD-nya dibuka. LKPD-nya silahkan untuk dibuka dulu. Nah, suhu dan kalor seperti ini tampilan LKPD-nya, betul? Betul. Nanti ditulis dulu nama dan nama kelompok dan anggota nama kelompoknya dan nama anggota kelompoknya, oke? Di atas, di pojok kiri atau kanan atasnya ya. Nanti sama salah satu anggota kelompoknya aja. Terus di sini ada kompetensi awal, capaian belajar, tujuan pembelajarannya, dan tujuan praktikum, serta ada teori dasar perpindahan kalor, ada radiasi. Nah, di sini ada kolom yang kosong. Ada rumusan masalah, ada ya. Berarti kolom yang kosong harus diisi, tapi jangan dulu diisi, bentar. Kemudian ada tabel kosong, berarti harus diisi. Kemudian ada lagi tabel yang kedua, ada pertanyaan, dan kolom-kolom kosong ini harus kalian isi. Oke. Nah, kita fokus dulu ke rumusan masalah. Sebelum kita bisa menentukan rumusan masalah, Ibu akan putar dulu video berikut ini. Jadi perhatikan dulu video yang Ibu putar, fokus dulu boleh. Kalau ada kata-kata yang penting boleh sambil ditulis di bukunya ya. Oke. Fokus ya, siap ya. Secara umum ada 3 jenis perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Sebelum kita belajar tentang perpindahan kalor, jangan lupa aktif subscribe supaya tidak Kedengeran videonya? Kedengeran ya? Saat kita menyetrika, setrika yang panas bersentuhan dengan kain yang disetrika. Kalor berpindah dari setrika ke kain. Perpindahan kalor seperti ini disebut juga dengan konduksi. Nah, bagaimanakah proses perpindahan kalor secara konduksi itu? Konduksi adalah perpindahan kalor melalui
zat padat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat. Sebatang logam yang dipanaskan pada salah satu ujungnya, sedang ujung yang lain kita pegang, maka akan terasa panas karena kalor berpindah dari ujung yang dipanaskan ke ujung yang kita pegang. Perpindahan kalor secara konduksi terjadi karena partikel pada ujung yang dipanaskan bergetar lebih cepat, sehingga dapat menabrak partikel di depannya dan memberikan energi sebagian. Akibatnya, partikel yang tertabrak bergetar lebih cepat dan menabrak partikel di depannya lagi. Kejadian ini terus-menerus terjadi selama zat padat tersebut dipanaskan. Berdasarkan daya hantar panas, zat dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor adalah zat yang mudah menghantarkan panas, sedangkan isolator adalah zat yang sukar menghantarkan panas. Bahan-bahan yang termasuk konduktor seperti besi, aluminium, tembaga, dan lain-lain. Sedangkan bahan-bahan yang termasuk isolator adalah udara, air, plastik, ekonik, kayu, dan karet. Saat air bagian bawah mendapatkan kalor dari pemanas, partikel air mengurai sehingga menjadi lebih ringan dan bergerak naik dan digantikan dengan partikel air yang dingin dari bagian atas. Dengan cara ini, panas dari air bagian bawah berpindah bersama aliran air menuju bagian atas. Proses ini disebut juga dengan konveksi. Pola aliran air membentuk arus konveksi. Konveksi atau aliran adalah perpindahan kalor yang disertai perpindahan partikel-partikel zat. Perpindahan kalor secara konveksi dapat terjadi pada zat cair dan juga zat gas. Perpindahan kalor yang diikuti oleh perpindahan partikel-partikel zat ini disebut juga dengan konveksi atau aliran. Selain perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair, ternyata konveksi juga dapat terjadi pada gas atau udara. Peristiwa konveksi kalor melalui pengantar gas sama dengan konveksi kalor melalui pengantar air. Kegiatan tersebut juga dapat digunakan untuk menjelaskan prinsip terjadinya angin darat dan juga angin laut. Angin darat terjadi pada malam hari dan berhembus dari darat ke laut. Hal ini terjadi karena pada malam hari udara di atas laut lebih panas daripada udara di atas darat, sehingga udara di atas laut naik diganti dengan udara di atas darat. Maka terjadilah aliran udara dari darat ke laut. Angin darat dimanfaatkan oleh para nelayan menuju ke laut untuk menangkap ikan. Angin laut terjadi pada siang hari dan berhembus dari laut ke darat. Hal ini terjadi karena pada siang hari udara di atas darat lebih panas daripada udara di atas laut, sehingga udara di atas darat naik digantikan dengan udara di atas laut. Maka terjadilah aliran udara dari laut ke darat. Angin laut dimanfaatkan oleh nelayan untuk kembali ke darat atau ke pantai setelah mereka menangkap ikan. Pemanfaatan konveksi dalam kehidupan sehari-hari Coba perhatikan. pada sistem pendinginan mobil atau radiator, kemudian pada pembuatan cerobong asap, dan juga pada lemari es. Sensitif itu rentan sama bimbitan gara-gara maskara. Tips yang bisa aku kasih, pertama adalah find your most suitable mascara. Try this one.
Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Contohnya adalah panas matahari yang sampai ke bumi, panas api unggun sampai pada orang yang berdiam di sekitarnya. Lalu, bagaimanakah energi kalor matahari sampai ke bumi? Boleh sambil ditulis hal-hal yang pentingnya tadi ya. Bahwa antara matahari dengan bumi berupa ruang hampa udara, sehingga kalor dari matahari sampai ke bumi tanpa melalui zat perantara. Perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara atau medium disebut juga dengan radiasi atau hantaran. Contoh perpindahan kalor secara radiasi, misalnya pada waktu kita mengadakan kegiatan perkemahan. Di malam hari yang dingin, sering menyalakan api unggun. Saat kita berada di dekat api unggun, badan kita terasa hangat karena ada perpindahan kalor dari api unggun ke tubuh kita secara radiasi. Walaupun di sekitar kita terdapat udara yang dapat memindahkan kalor secara konveksi, tetapi udara merupakan penghantar kalor yang buruk. Jika antara api unggun dan kita diletakkan sebuah penyekat, ternyata hangatnya api unggun tidak dapat kita rasakan lagi. Hal ini berarti tidak ada kalor yang sampai ke tubuh kita karena terhalang penyekat tersebut. Dari peristiwa api unggun dapat disimpulkan bahwa dalam peristiwa radiasi, kalor berpindah dalam bentuk cahaya karena cahaya dapat merambat dalam ruang hampa. Maka kalor pun dapat merambat dalam ruang hampa. Oke, udah disimak videonya tadi? Ada perpindahan kalor secara 3 cara ya. Tadi apa aja? Konduksi, konveksi, dan radiasi. Ya, udah disimak, udah ditulis kata-kata pentingnya. Sudah. Jadi, menurut kalian, kira-kira rumusan masalah apa yang kita akan pecahkan selama pembelajaran kali ini? Kalian udah lihat gambar, udah lihat juga tadi demonstrasi yang sudah Ibu lakukan ketika Ibu menyeduh kopi panas. Kemudian sudah lihat video yang barusan. Kira-kira rumusan masalah apa yang muncul yang akan kita bahas hari ini? Boleh. Siapa salah satu yang mau mengutarakan rumusan masalahnya? Rumusan masalah pertama. Vino duluan. Bagaimana cara atau proses dari perpindahan kalor? Boleh, itu sambil kalian tulis. Sudah ada kan kolom kosong di LKPD-nya? Coba lihat rumusan masalah tadi. Boleh ditulis satu tadi kata Vino. Bagaimana? Apa Vino tadi? Bagaimana cara atau proses dari perpindahan kalor? Coba buka dulu yang bagian rumusan masalahnya ditulis. Ya, di situ. Coba tulis. Bagaimana cara atau proses dari perpindahan kalor? Yang kedua, siapa yang mau membacakan rumusan masalah? Boleh. Apa saja contoh perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari? Apa saja contoh perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari? Ini tuh kata Putri, betul? Iya. Apa saja contoh dari perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari? Itu berarti rumusan yang kedua. Rumusan yang ketiga. Oke, siapa yang mau? Edlin, boleh. Bagaimana pengaruh jenis bahan terhadap konduktivitas? Bagaimana pengaruh jenis bahan terhadap konduktivitas? Tadi sudah disinggung di video ya. Ternyata pada proses konduksi itu melibatkan bahan. Ada konduktor, ya, ada isolator. Kata Edlin, bagaimana pengaruh jenis bahan terhadap konduktivitas?
tas. Boleh, silahkan nanti ditulis rumusan masalahnya, rumusan masalah dari Vino, dari Putri, sama dari Edlin, atau bahkan kalian juga mau menambahkan rumusan masalahnya juga boleh. Oke. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan tentang LKPD-nya sudah bisa dimengerti. Ibu tampilkan lagi yang LKPD-nya, coba lihat. Bentar ya. Nah, sesudah rumusan masalah di sini kan ada kegiatan 1 ya, coba lihat. Pengamatan contoh perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Amatilah contoh perpindahan kalor dan kehidupan sehari-hari, isikan dalam tabel pengamatan berikut ini. Tadi kan sudah disebutkan ya di video ya. Karakteristik dari perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi itu apa aja sih kira-kira karakteristiknya yang membedakan antara konduksi, konveksi, sama radiasi gitu. Silahkan kalian boleh tulis di tabel yang kosong itu. Coba dibagi-bagi saja, tiap orang kan harus kebagian kerja, jadi harus dibagi-bagi supaya cepat. Boleh, silakan ibu kasih kesempatan dulu kalian untuk mengisi kegiatan 1 yang tabel ini harus diisi dulu, dari mulai karakteristik perpindahan kalor, contoh dalam kehidupan sehari-harinya, dari konduksi apa, dari konveksi apa, dari radiasinya apa. Kalau tadi terlewat, boleh silakan kalian sambil lihat di sumber, mulai dari buku paket, dari internet juga boleh, silahkan ditulis ya. Secara singkat juga boleh, intinya aja karakteristik yang jadi ciri khas dari konduksinya apa, ciri khas dari konveksi apa, ciri khas dari radiasinya apa gitu. Oke. Bisa ya, dikasih waktu 10 menit, bisa beres ya. Apa Edlin? Betul, karakteristiknya tulis yang ini ya. Kalau karakteristiknya kayak gimana? Karakteristik kan tadi sudah menyimak di video ya. Misalkan radiasi berarti perpindahan kalor secara radiasi memerlukan perantara atau enggak? Enggak. Berarti itu ciri khasnya ya. Berarti boleh ditulis perpindahan kalor tanpa melalui Perantara. Gitu. Nah, konduksi gimana? Konduksi. Jadi kalau konduksi pakai perantara enggak tadi? Konduksi perpindahan kalornya pakai perantara atau enggak konduksi? Pakai ya, pakai media ya. Berarti itu yang jadi ciri khas atau karakteristiknya, berarti itu boleh ditulis. Udah? Kelompok Najmi udah? Oke. Oke. Kalau sudah semuanya udah beres? Belum, dikit lagi. Udah, kelompok ini? Vino, kelompok ini udah? Udah. Rumusan masalahnya udah? Iya, sambil tulis saja, nggak apa-apa. Udah dipasangin gas? Udah dipasangin gas? Oh, ini cadangan.
Oke, siap. Kelompok Tina udah, yang Najmi udah, tinggal dikit lagi ya. Sok. Contoh dari konveksi apa? Coba di buku ada nggak ini konduksi? Ini konveksi nih. Nih, apa tuh? Hair dryer katanya ada ya. Nah, boleh. Terus microwave, air yang mendidih tadi ya. Oke, kayaknya semuanya udah beres nih. Yang untuk kegiatan 1 udah ya? Oke, udah beres. Kita lihat ke kegiatan yang kedua sesuai dengan tujuan kita pada hari ini, akan melakukan praktikum atau percobaan sederhana. Lihat dulu, sudah ada alat dan bahan di meja kalian masing-masing. Coba. Ada batang kayu 1 buah ada. Kemudian batang aluminium 1 buah ada. Batang plastik 1 buah ada. Gelas kimia ada. Paku payung 3 buah setiap kelompok sudah ada. Stopwatch, kalian bawa handphone semuanya kan? Ada aplikasi stopwatch. Tolong disiapkan dulu, kalian masuk ke aplikasi stopwatchnya. Kemudian ada mentega disiapkan. Ada air yang sudah kalian siapkan juga. Kompornya jangan lupa, ada kompornya masing-masing. Sudah dicek tadi mengeluarkan api, udah ya? Oke. Sebelum kita mulai, Ibu akan bacakan dulu cara kerjanya nih. Yang pertama, siapkan alat dan bahan di tengah-tengah meja kalian. Boleh bukunya disimpan di pinggir dulu, biar tidak kena air atau mentega, biar nggak lengket ya. Bukunya boleh disimpan dulu. Yang ada hanya peralatan dari yang sudah Ibu sebutkan tadi. Oke, silahkan kalian masukkan batang kayu, batang aluminium, dan batang plastik ke dalam gelas ukur atau gelas kimia. Ya, seperti itu. Oke, kemudian tuangkan air sampai 100 ml ke dalam gelas kimianya. Ya, tuangkan sampai 100 ml airnya. Udah? Oke. Sesudah itu, silakan kalian setting dulu kompornya supaya tidak terkena langsung ke gelas kimianya, kan pakai alas dulu ya. Pakai alas dulu, nyalain dulu kompornya, silahkan. Awas, hati-hati panas, nak. Udah? Simpan gelas kimianya di atas alas. Agak besarkan apinya boleh kalau pakai. nanti pentekannya. Sudah? Kalau sudah boleh langsung disimpan sana, dinyalain. Udah. Hati-hati ya, pelan-pelan ya. Bisa? Ya. Apa? Boleh dikecilin dulu. Nanti menteganya. Udah, tunggu sampai mendidih. Udah mendidih belum? Belum ya? Tunggu sampai mendidih airnya ya. Gak apa-apa. Emang gitu. Gak apa-apa, sok. Nyalain. Ya, masukin dulu ke situ. Sok sini. Gak apa-apa, sok. Hati-hati. Kecilin apinya. Tunggu airnya sampai mendidih. Ketika air sudah mendidih, kalian simpan mentega ke atas permukaan dari batang kayu, batang plastik, dan batang aluminium. Ya, menteganya. Dan sesudah kalian menyimpan menteganya, simpan paku payung ke atas mentega.
komponen itu dimetiin dulu. Apa? Nggak usah, nanti tunggu sampai dia apa namanya? Mendidih. Ya. Selama kalian menunggu apa namanya? Menteganya nanti akan apa namanya? Akan terjadi perubahan. Apinya boleh dikecilkan, tapi semuanya harus tetap panas. Gitu ya. Paku payungnya mana? Tadi lupa. Ya. Nanti ketika kalian sudah mendapati airnya sudah apa namanya? Mendidih, nanti kan kalian langsung simpen menteganya tuh. Ya, simpan mentega sama apa namanya? Paku payung. Nah, itu selama itu ketika itu kalian udah mulai langsung hitung di stopwatch-nya. Stopwatch-nya harus dinyalakan. Lihat apa yang terjadi ketika si mentega itu disimpan di atas ketiga bahan itu. Belum terlalu mendidih. LKPD-nya boleh sambil dibuka. LKPD-nya boleh sambil dibuka, nanti kalau ketika sudah dapat waktunya boleh langsung dicatat di LKPD-nya. Berarti kalian langsung mengerjakan yang nih. Ya. Udah mendidih. Dikecilkan. Oke. Kelompok ini sudah mulai. Menteganya boleh langsung ada yang bantu langsung ituin itu. Boleh dibantu pakai pulpen aja ya. Nah, langsung pakaiin itu. Pakaikan ya. Yang itu belum? Coba lagi yang ini. Karena udah terlanjur. Jatuh pokoknya? Udah jatuh. Dihitung berapa detik tadi? Lagi. Sorry. Coba nanti kalian ituin lagi. Udah sampai itu hitung. Nah, stop. Susah. Lepas. Dah. Itu dapat berapa detik yang tadi yang ini? Sok tulis. 13, Batang banik aluminium 13,72. Nanti bandingkan plastik dulu apa kayu dulu yang duluan meleleh. Udah mendidih? Belum. Baru bergelembung-gelembung aja, belum mendidih. Tunggu sebentar lagi ya. Bisa dibesarkan dulu itunya? Ya. Udah mendidih belum kelompok Edlin? Tunggu bentar lagi ya sampai mendidih. Nah. Menteganya mana? Boleh dicolek sama mister, boleh? Dipakai nggak misternya? Ini? Boleh? Punya siapa? Kecilin dikit. Nah, siap-siap stopwatch-nya mana? Kelompok ini ada. Simpan menteganya ke atas aluminium, plastik sama kayu sekarang. Yuk, cepet. Nanti dihitungnya pas mau ngituin paku payungnya ya. Paku payungnya mana? Tok. Yang banyak. Boleh, kemana dulu aja, nggak apa-apa. Boleh. Awas. Hati-hati. Nah. Boleh, yang plastik. Agak dikecilin, boleh temannya bantu. Sok Jovi, boleh nanti kayak ibu kayak gini ya. Nah.
Lagi. Pakai tangan aja nggak apa-apa, sok. Panas ya. Oke, satu lagi di aluminium. Cepet yuk. Colek lagi aja ambil. Udah. Dihitung berapa? Nanti lihat duluan mana duluan yang meleleh atau si pakunya jatuh. Ya. Sedikit. Sok. Udah sok mulai itu aja. Mulai ngituin apa namanya? Menteganya. Paku payungnya tadi mana? Sok. Iya. Kelompok ini udah. Ya. Iya gitu. Betul. Sok simpen paku payungnya di atas menteganya. Yo. Jatuh. Apa? Ini udah. Udah? Beres? Dimatiin. Oke. Udah mati? Nah. Udah. Oh digituin kompornya bagus. Berarti hitungannya detik ya di sini ya? Iya. Pakai detik aja. Sekon atau sekon juga nggak apa-apa. Sekon atau detik apa-apa. Kelompok Edlin udah bisa sayang? Oh boleh sok. Kalau ini kita belum Iya nanti dikerjain. Di split aja. Siapa yang ini? Biar cepet. Sok dibuka aja nggak apa-apa. Sok ini yang belum beres. Iya, sambil ngerti. Nah berarti tinggal mengerjakan pertanyaannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh ini juga di split aja biar cepet ya. Sok. Kelompok Vino gimana? Udah beres? Dimatiin aja kompornya. Oh belum, yang kayu ya? Masih dihitung kan stopwatchnya? Oh iya. Udah 85 menit. Iya. Jatuh. Stop, dimatiin. Oke, matiin dulu. Mati. Oke, siap. Apa? Udah. Mati. 1 menit. Tadi sama stopwatchnya tuh Iya. Oh, telat, gak apa-apa. Nah, itu tuh cepet nyelin lagi. Yang itu barusan apa? Yang plastik. Harusnya sama-sama langsung, sayang. nanti dihitungin. Ya, nanti dihitung lagi, sok gak apa-apa. Yang di aluminium sok, ituin. Panas ya aluminium. Ituin dulu pakai itu dulu, pakein paku dulu. Nah, Yuk cepet yuk. Oh jatuh, nggak apa-apa, sok lagi. Paku payungnya payungnya mana tuh? Enggak, yang ini udah sok. Aku payung itu. Sok ituin lagi menteganya. Sok. Panas ini. Bentar. Lagi. Yuk. Goreng. Nah, dapat ya? Nah, itu jatuh udah ya? Yang kayu berapa udah? Yang kayu Berapa menit? 32 1 menit. Kamu 1 menit. Ya. Tuh yang ini nih. Yang aluminium. Kalau yang sudah beres percobaannya langsung dimatikan kompornya, isi langsung tabel pengamatannya. Udah. Pertanyaannya sudah diisi.
Apakah ada mentega yang tidak meleleh? Ada nggak? Ada yang kayu. Oh, berarti tulis. Ada. Kayu gitu. Ada. Mengapa? Alasannya? Ada nggak? Menurut kalian gimana? Meleleh tapi sedikit. Tulis. Alasannya gimana? Boleh searching. Kenapa bisa di kayu aja yang lainnya meleleh kan? Di plastik sama di aluminium. Kenapa di kayu aja yang melelehnya sedikit? Coba searching di Google atau di buku cari ada. Kalau nggak ada di Google. Mengapa mentega pada kayu hanya meleleh sedikit? Wangi. Udah? Kelompok Vino udah? Udah. Oke. Kelompok Vino yang presentasi boleh ya? Boleh. Ya? Ya? Siapa yang nanya? Oke. Kenapa? Mana? Coba lihat. Apakah vakum? Iya, gitu aja. Oke, ini lanjut yang ini dong. Ada kesulitan? Kalau udah jangan itu, udah. Yuk. Udah kan? Udah beres? Udah. Disimpan lagi aja alat-alatnya. Sok. Sekarang dikerjakan LKS-nya. Coba lihat ya. Udah, Edlin, udah. Berarti nih pindahin yang udah dicatat ke sini. Di split aja biar cepet. Ini bagian yang nulis ini siapa? Sobek. Pisahin. Nggak apa-apa. Jangan gitu dulu. Terus sobek. Nggak apa-apa, sok. Yang bagian ngisi pertanyaan nomor 1, 2, 3 siapa? Biar cepet ya. Kelompok Vino siapa aja? Lupa Ibu. Purifatul. Bentar. Boleh duduk Vino-nya, duduk udah. Bentar. Ketua kelompoknya dulu siapa? Ketua kelompoknya Purifatul. Ketua. Vino ketua kelompok tadi yang Puri ya, tadi yang ambil LKS ya. Puri. Terus? Ranaya. Ya. Ranaya. Oh, Ranaya. Ranaya. Oke, lanjut. Azhar. Azhar tuh dipanggilnya Awa. Oh. Dalam kurung kadang dipanggil Asep. Terus ya Rifana. Terus Vino. Andri. Muhammad Andri apa Andri aja? Muhammad Andri. Oh, pakai I pakai Y. Pakai I. Berarti kelompok ini cuma 6 orang ya? 1, 2, 3, 4, 5. Boleh, sok. Boleh. Kalau kalian perlu mencari sumber referensi lain selain buku, silahkan untuk googling saja. Di split aja ya KPD-nya biar cepat ngisinya, di split, dibagi-bagi. Ya, sok. Kelompok ini aman? Udah? Mantap. Kelompok siapa ini teh? Kelompok 5 ya? 5, 4. 4. Oke.
Udah? Dikit lagi ya? Oke, kelompok Vino udah beres? Ya. Yang mana Erlin yang googling? Ini balikin ini ke sini. Pakai. Ya, gitu aja. Soalnya kan semua menteganya Nggak ada yang nggak leleh ya? Iya. Pakai detik di sininya. Kalau hitungannya ini kan menit ya, 1 menit berarti. Udah. Oke, kelompok Vino presentasi ke depan. Silahkan kelompok yang lain untuk memperhatikan kelompok Vino yang akan presentasi. Disiapkan pertanyaan, satu kelompok satu pertanyaan ya. Nggak kesorot, dipisah aja. Silau nggak? Nggak. Oke, silakan siapa yang mau buka presentasinya? Yuk, yang lain perhatikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Andri. Andri Vino. Saya Andri. Puri Rana ya. Saya Azhar. Saya Rifana. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tadi pada saat kita melakukan percobaan, yaitu kita membuat kesimpulan berupa kita bisa mengetahui mana bahan isolator dan non isolator. Yang dimaksud non isolator adalah konduktor, dan juga kita bisa mengetahui jenis perpindahan kalor secara konduksi, yaitu pada saat mentega mencair, dan juga perpindahan kalor secara konveksi dalam kurung pada saat air mendidih. Dan juga kita bisa mengetahui bagaimana cara perpindahan kalor atau sejenis kalor secara radiasi pada saat kompor dinyalakan. Untuk Sudah. hasil pengamatannya sudah ditulis? Hasil pengamatannya yaitu Iya, di tabel pengamatannya boleh dibacakan. hasil pengamatan dari kelompok 3 yaitu mentega mencair pada batang kayu dalam waktu 3 menit 49 detik. Pada batang plastik 1 menit 45 detik, dan pada batang aluminium hanya 37 detik. Titik, oke. Jadi menurut kelompok Vino, kelompok itu kelompok berapa? Kelompok 3. Ya. Menurut kelompok 3 katanya mentega meleleh dan paku payungnya jatuh, Ya. itu yang tercepat waktunya ada di batang Aluminium. Kemudian yang kedua Batang plastik. batang plastik, yang ketiga Kayu. batang kayu. Apakah semuanya sama seperti itu? Sama. Oke. Ada pertanyaan? Atau ada lagi yang mau dijelaskan kelompok 3? Tidak ada, udah cukup. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Oke, siapa duluan ini? Vira, boleh? Kita dulu nih. Bentar. Ini Ibu. Oke. Biar kedengaran. Selain konduksi, apa saja perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari? Selain konduksi, apa saja perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari katanya? Oke.
perpindahan kalor dalam sehari-hari ke selain konduksi, betul? Selain konduksi adalah konveksi. Konveksi pada ininya contohnya adalah pada saat angin laut dan angin darat. Itu contoh perpindahan secara konveksi, dan juga pada saat kita merebus air. Itu juga contoh daripada konveksi. Makasih Tira dan Kino. Ada lagi yang mau bertanya? Putri dulu, boleh? Bentar ya. Satu ya. Menurut kelompok kamu, dari ketiga bahan yang sudah diamati, manakah yang termasuk konduktor dan isolator? Menurut kelompok kamu, dari ketiga bahan yang sudah digunakan tadi pada saat percobaan, manakah yang termasuk konduktor dan isolator? Dari percobaan tadi, menurut kelompok 3 ada terbagi menjadi 2 ya, isolator dan konduktor. Yang termasuk konduktor yaitu aluminium, dan isolator yaitu plastik dan juga kayu. Plastik dan juga kayu. Gimana Putri? Puas sama jawabannya Vino? Puas, oke. Ada lagi? Najmi dulu ya. Firas, oke. Firas terakhir. Selain dari konversi, jenis perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari apa saja? Ya. Selain dari konversi, apa saja? jenis perpindahan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari katanya Vin. Selain konveksi, apa saja? Selain Untuk jawaban selain konveksi, betul? Selain dari selain dari konveksi ya. Selain dari konveksi dan konduksi, jenis perpindahan kalor yaitu ada pada jenisnya merupakan radiasi. Jadi radiasi di contoh kehidupan sehari-hari yaitu sinar matahari atau panas matahari yang sampai ke bumi. Setelah itu juga ada kalau misalkan kita sedang berkemah atau camping, boleh disebut itu ada di api unggun. Jadi jika kita mendekat di sekitar api unggun akan terasa panasnya. Oke, kasih. Terakhir, Firas. Yuk. Mengapa mentega pada bahan kayu lebih lama mencair sedangkan pada bahan plastik dan aluminium lebih cepat mencair? Kenapa? Pada bahan kayu mentega lebih lama mencair daripada aluminium dan plastik katanya gitu, Vin. Alasannya gimana ya? Alasannya kenapa mentega pada bahan kayu lebih lama mencair, yaitu bahan kayu merupakan bahan yang buruk atau bahan yang ya buruk lah boleh disebut untuk menghantarkan kalor, karena kayu merupakan salah satu bahan daripada isolator. Sedangkan pada plastik dan juga aluminium itu adalah bahan yang termasuk kepada konduktor atau bahan yang baik untuk menyalurkan atau ya menyalurkan kalor. Baik. Puas kira sama jawabannya? Oke. Silahkan, terima kasih untuk kelompok 3 ditutup saja presentasinya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan atau ya, kesalahan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, kembali ke tempat kelompok 3 ya. Makasih ya sudah presentasi. Terima kasih juga untuk semua perwakilan kelompok yang sudah memberikan pertanyaan bagi kelompok Vino yang sudah presentasi tadi ya. Oke, jadi intinya kita mempelajari perpindahan kalor pada saat ini tidak hanya konduksi gitu ya. Oke, bisa lihat dulu Ibu ke sini, Vino. Halo. Bisa lihat Ibu ke sini dulu. Oke. Nah, jadi intinya kita tidak hanya mempelajari tentang perpindahan kalor secara konduksi saja. Tadi sudah Vino katakan dari segi konveksinya sudah kita didihkan air tadi kan kata Ibu, tunggu sampai air mendidih. Berarti air mendidih adalah salah satu contoh dari konveksi. Apa? Kenapa? Karena adanya
perpindahan kalor melalui media, tapi partikelnya ikut. Ya, itu ciri khas dari konveksi. Terus yang kedua tadi, secara konduksi yang sudah kita tekankan pada saat ini. Berarti perpindahan kalor melalui media dengan dua bahan yang berbeda, yaitu ada isolator dan konduktor. Konduktornya berupa, tadi apa? Batang aluminium, dan isolatornya ada plastik dan juga kayu, gitu ya. Nah, terus yang ketiga, tadi perpindahan kalor secara radiasi. Ternyata radiasi juga keambil tadi ya, kata Vino, ketika kita menyalakan api secara langsung, tadi ada panas yang kita rasakan dari kompor, kerasa ya, kecuali ada penghalang berupa sekat baru tidak bisa terasa kita merasakan panas atau kalor dari kompor secara radiasi. Berarti kalian sudah mengerti hari ini tentang perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan secara radiasi. Juga dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lainnya tadi dari radiasi, contoh lainnya dari apa? Api unggun. Pas kalian camping waktu itu pernah bikin api unggun? Pernah. Kemudian contoh dari kehidupan yang lain, dari kehidupan sehari-hari yang lain, dari segi konveksi apa? Selain dari air yang mendidih. Sinar matahari ke bumi, tadi berarti radiasi, iya kan? Yang konveksi sekarang. Merebus air, selain dari merebus air, angin darat dan angin laut tadi ya. Kemudian dari konduksi, udah tadi Ibu demonstrasikan lewat air kopi juga bisa ya, gitu. Oke. Berarti di sini siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Yuk, satu orang aja kesimpulkan. Vino boleh? Intinya kita belajar tentang apa hari ini? Yang sudah Ibu tadi. Berdiri boleh? Kesimpulannya pada intinya kita bisa mengetahui mana bahan isolator, mana bahan non isolator atau konduktor, dan juga kita bisa mengetahui mana jenis-jenis dan contoh-contoh jenis-jenis pada perpindahan kalor dari konduksi, konveksi, dan radiasi. Oke, terima kasih Vino ya. Tepuk tangan buat Vino boleh? Oke, yuk. Kelas 7 hebat-hebat hari ini ya. Oke, sebelum kita melakukan evaluasi ya, silahkan ditutup dulu bukunya, tidak boleh ada buku yang terbuka, hanya ada handphone saja karena kita akan melakukan evaluasi melalui kuisis. LKPD-nya boleh dikumpulkan per kelompok, nanti Ibu ambil. Oke, ini kelompok 1, kelompok 2 pakai nama dulu, kelompok 3, kelompok 4 udah? 5, oke. Sorry. Udah siap handphonenya masing-masing? Tidak boleh ada buku yang terbuka ya. Udah? Oke. Ibu akan share linknya di grup WhatsApp. Silahkan diakses dulu. Di join dulu lewat link yang udah Ibu share di grup barusan ya. Oke. Ya. Tunggu semuanya gabung dulu. Yuk, lanjut. Yang belum? Codingnya lama.
Mulai aja. Lagi, terus. Tino udah join? Sudah. Ada yang belum? Ibu mulai ya. Siap-siap. Gak boleh ada yang kerja sama nih. Waktunya cuma 5 menit aja ya. Soalnya gampang. Iya. Yuk. Gampang, Tin? Lumayan. Udah? Ada yang belum? Oke. Berapa nomor lagi, Edlin? 1, oke. Udah? Kita akhiri ya. Oh, belum? Siapa yang belum? Ayo, Vin, cepet, Vin. 5 menit waktunya. Satu menit lagi. Oke. Udah ya? Coba kita lihat hasilnya. Skornya kelihatan ya? Kelihatan? Kita lihat. 1, Rafif. 2, Alifi. 3, Najmi. Oke. Urutan 3 teratas. Tapi tenang, semuanya juga kan udah bagus. Tadi Ibu lihat jawabannya udah pada betul-betul. Ini 3 teratas itu karena mereka paling cepat untuk jawabnya. Biasanya kuisis itu pengaturannya kayak gitu ya. Semakin cepat dia jawab, berarti nilainya semakin tinggi. Perbedaan di nilai aja. Oke. Terima kasih kelas 7I udah belajar sama Ibu hari ini. Sebagai apresiasi, tidak hanya untuk yang presentasi, tidak hanya untuk yang tadi sudah menjawab atau melontarkan pertanyaan, Ibu akan kasih sekalian semua voucher es krim di kantin hari ini. Yeay! Terima kasih, mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini ada manfaatnya. Oke, sebagai tugas tindak lanjut untuk minggu depan, satu pertemuan lagi kita ya, masih ada satu pertemuan lagi. Silahkan kalian untuk membaca tentang pemuaian, karena kan urutannya suhu, kalor, dan pemuaian gitu ya. Silahkan membaca di rumah. Kemudian kalian analisis di rumah bahan-bahan apa saja yang termasuk ke dalam isolator dan konduktor. List di rumah barang-barang apa saja yang termasuk ke dalam bahan konduktor dan isolator. Itu ya tugasnya. Terima kasih, mudah-mudahan hari ini kalian senang. Ibu juga sangat senang. Sebelum kita pulang, silahkan KM Tino untuk memimpin doa terlebih dahulu. Duduk rapi. Sebelum pulang, marilah sejenak kita membaca doa. Membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Membaca doa di dalam hati dimulai.
Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.